Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi asam, basa, dan garam. Pada dasarnya, larutan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Nah, larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur adalah contoh larutan asam, basa, atau garam. Nah, yang pertama kita akan membahas asam. Tentu adik-adik telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jeruk, lemon, dan cuka. Asam ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, rasanya asam, tidak boleh dirasa kecuali dalam makanan. Kedua, dapat menimbulkan korosif. Ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Larutan asam juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti terjadinya hujan asam, yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, dan patung-patung. Hujan asam terjadi bila terdapat kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi. Gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Nah, ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang kita kenal dengan hujan asam. Selanjutnya, kita akan bahas larutan basa. Contoh benda yang mengandung basa adalah sabun mandi, sabun cuci, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, berasa agak pahit. Kedua, terasa licin di kulit. Ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Larutan basa akan menetralkan larutan asam yang membentuk air atau H2O. Selain membentuk H2O, pada reaksi netralisasi juga dihasilkan garam. Beberapa contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk pengobatan bagi penderita sakit MA, pengobatan untuk sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengolahan bahan pertanian. Selanjutnya kita akan bahas garam. Senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Nah, bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi tersebut dihasilkan garam dan air. Contohnya, ketika HCl atau asam klorida direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida, maka akan menghasilkan NaCl yaitu garam dan H2O yaitu air. Selanjutnya, indikator. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa adalah dengan menggunakan indikator. Indikator merupakan suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan warna jingga pada larutan basa. Kubis merah akan berwarna merah pada larutan asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Dan ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah pada larutan asam dan berwarna hijau pada larutan basa. Selanjutnya, indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang digunakan adalah kertas lakmus.
Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Apabila kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Dan apabila kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi warna biru. Jadi itulah tadi penjelasan dari larutan asam, basa, dan garam. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.